Demikianlah tari malaikat yang sudah mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya malaikat Tuhan senantiasa bersuka cita, senantiasa bergembira, mengiringi perjalanan kehidupan berjemaat kita, karena hari ini kita rangkaikan ibadah kita dengan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-56. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membuka atau memasuki panggilan beribadah. Marilah kita dengan penuh hikmat mengarahkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia
Sebab hanya Dialah yang memelihara kehidupan kita, hanya Dia yang layak disembah. Karena itu mari dengan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tetap terpaut kepadanya, memuji dan memuliakan Dia dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan 5, segala kemuliaan. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita HUT ke-56 gerejanya. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom semuanya. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu, adik-adik? Semua baik, sehat dalam kasih sayang dan rahmat Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan ayat introitus kita. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Sang Yang Widi Ngempu Titiang. Thank you.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam seluruh perjalanan gerejamu ya Tuhan, kami boleh melihat kedahsyatan pekerjaan kasih dan tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati perjalanan gerejamu sampai saat ini. Ungkapan syukur melalui ke-56 gereja yang telah Tuhan hadirkan sebagai keluarga besar Gabriel. Dan Engkaulah Sang Kepala Gereja bagi kami. Sungguh ya Bapa, dalam seluruh ungkapan syukur ini, tidak akan dapat mengungkapkan akan segala berkat-berkat yang terbaik yang telah Tuhan curahkan dan limpahkan bagi gereja dan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Di tengah syukur di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan tidak meninggalkan kami. Dan Kau selalu mengajak kepada kami untuk tidak gentar dan tidak takut, karena Engkau selalu menjadi sahabat sejati. Pada pagi hari ini ketika kami melihat akan sungguh luar biasa kasih Tuhan, kami adalah makhluk yang penuh dengan segala kerapuhan, dari debu dan tanah, dan akan kembali kepada debu dan tanah, dan kami akan kembali jiwa kami kepada Sang Pemelihara jiwa kami, yaitu Gembala yang agung. Bapa di surga, di sini melalui dan di dalam rumah Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami masing-masing. Ketika kami diperhadapkan akan cerminan kasih dan teladan-Mu Tuhan, sungguh kami adalah pribadi-pribadi yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, mengabaikan Engkau dan meninggalkan Engkau dan tidak mengandalkan Engkau seutuhnya. Kami lebih mengandalkan diri kami dan kekuatan kami. Ampunilah kami dan sucikan kami ketika kami menyakiti orang-orang kekasih kami maupun orang-orang di sekitar kami, baik melalui tindakan, perkataan, perbuatan kami, tidak menghadirkan rahmat dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, biarlah pada pagi hari ini, melalui pengampunan dan penebusan Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali memperoleh sukacita, terang anak-anak Tuhan, terlebih menjadi manusia-manusia baru yang diperbaharui oleh Tuhan kami. Inilah doa, ucapan syukur dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menyelamatkan kami. Amin. Selanjutnya diberikan kesempatan persembahan pujian dari anak-anak remaja. Silakan. Mari anak-anak kita
Terima kasih untuk anak-anak kita yang sudah mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Mereka penuh dengan talenta-talenta yang luar biasa dan kita akan terus topang, dukung, dan juga dari semua kita. Baik sebagai orang tua dan juga kakak-kakak pemuda-pemudi dewasa, juga mari kita dukung adik-adik remaja kita untuk terus mengeksplor karunia-karunia yang diberikan Tuhan dalam pengembangan pelayanan kita di Gabriel. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Di tengah situasi masa pandemi Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Sekalipun secara fisik, mungkin tubuh kami mengalami sakit. Mungkin emosi dan pikiran kami pun berdampak. Tetapi biarkanlah dan mampukanlah di tengah situasi ini kami mengolah emosi, mengolah perasaan, terlebih juga mengolah diri dan iman percaya kami bahwa kami tidak akan goyah dan tetap teguh berpegang kepada kebenaran dan janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau sedang mengizinkan segala situasi terjadi. Itu tidak lepas dari rancangan dan ketetapan Tuhan untuk menjadikan seluruh ciptaan-Mu diperbaharui untuk sesuai dalam segala tatanan dan rancangan-rancangan Allah untuk saat ini dan ke depan. Karena sesungguhnya Engkau selalu ingin menaburkan segala berkat-berkat yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini di tengah ungkapan syukur ini, kami juga akan bersama-sama mendasari dengan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami. Biarlah kami membuka hati, diri, dan pikiran dan seluruh indera kami untuk diserahkan di dalam tuntunan dan kuasa-Mu. Biarlah hikmat dan pengajaran bimbingan daripada Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang menghasilkan buah-buah kasih-Mu, bahkan juga menjadi pembaharu-pembaharu ciptaan baru di dalam seluruh kehidupan dan setiap karya yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Sesuai dengan bacaan puji dan janji yang disediakan pada hari ini, firman Tuhan terambil dari kitab Yehezkiel 34, ayat pertama sampai 16 dan ayat yang ke-31. Yehezkiel 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-31. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat ganjil saya sendiri dan ayat genap silakan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan.
Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 31 terakhir. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah pasti kita bersama-sama sebagai gereja mengucap syukur dan berterima kasih ulang tahun Gabriel yang jatuh pada tanggal 15 April, dan hari ini kita rayakan bersama dalam kesederhanaan, tetapi hati kita dipenuhi dengan kemewahan sukacita, dipenuhi dengan kemewahan kegembiraan dan melimpahnya segala syukur atas seluruh berkat-berkat Tuhan. Gabriel yang ke-56, Gabriel yang senantiasa dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan seluruh kategorial yang sudah boleh ikut ambil bagian dalam keterlibatan kita bekerja sama dalam kebersamaan selama ini dan juga dalam berpelayanan. Ketika kita melihat bahwa begitu indah ornamen-ornamen, hiasan dan juga kondisi kita yang lebih semarak, ada gebogan-gebogan yang cantik karena dihias oleh ibu-ibu PW hebat yang luar biasa. Ada bunga-bunga yang indah,
Ada penjor-penjor yang gagah perkasa karena dirancang dan juga bekerja sama oleh bapak-bapak dan juga warga senior dan kita semua. Terima kasih untuk semua yang dapat kita lakukan memaknai HUT Gabriel ke-56 dalam masa pandemi ini. Tidak menyurutkan semangat dan mengendorkan semangat kita. Persembahan pujian dari anak-anak remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, bahkan juga tarian malaikat yang sudah boleh disajikan dan sudah kita dengarkan bersama-sama, semuanya adalah karya Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing untuk melihat bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua dilengkapi dalam karunia-karunia untuk terus menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang memberkati, terlebih juga menjadi gereja duta-duta Kristus dimanapun kita dihadirkan. Pada pagi hari ini kita juga didukung oleh tim musik, organis, multimedia, sound system, tim sound system, satgas, keamanan, koster, Bapak Ibu majelis, dan semua kita. Itu artinya bahwa adanya terajut hal-hal yang baik dan kiranya ini senantiasa akan terus kita hidupi dalam perjalanan gereja saat ini dan ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gembala. Gembala berarti ada yang digembalakan. Ada gembala sapi berarti sapi yang digembalakan. Domba-domba dan juga beberapa binatang-binatang yang lainnya yang dimiliki oleh para peternak. Dalam gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini, gembala dalam konteks perjanjian lama itu terdiri dari para pemerintah, para raja, pemimpin bangsa-bangsa, tokoh-tokoh agama, para nabi-nabi, bahkan setiap umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang menjadi tugas gembala? Tugas gembala adalah membimbing, mengarahkan, nadahin, nuntun, supaya domba-domba ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang gembala. Kalau sudah waktunya keluar dari kandang dan juga mereka akan mencari rumput, tiba waktunya gembala juga akan mengarahkan mereka masuk ke kandang dan memastikan bahwa domba-dombanya sepanjang seharian penuh dilepas. Itu tidak ada yang dimangsa oleh predator-predator atau binatang-binatang liar di hutan. Memastikan bahwa domba-dombanya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan utuh, tidak ada yang hilang. Itu seorang gembala yang seharusnya menjadi tugas mereka. Baik itu pemimpin bangsa-bangsa, raja-raja, tokoh-tokoh agama, nabi-nabi, memastikan setiap bangsa, rakyat, umat yang dipimpinnya semua berjalan dalam kehendak dan kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Yehezkiel memperlihatkan bahwa ada gembala-gembala yang baik dan ada gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang jahat dikatakan dia sibuk untuk menggemukkan dirinya sendiri, sibuk mengembalakan dirinya sendiri, sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri, sibuk dengan hanya mengambil susu dari domba-dombanya, mengambil bulu-bulu dombanya untuk dijadikan pakaian, semuanya berpusat pada dirinya sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, celakalah gembala-gembala yang tidak menjalani pengembalaannya. Di sisi yang lain diperlihatkan ada gembala-gembala yang baik. Apa yang menjadi ciri-ciri gembala yang baik? Di sini diperlihatkan bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang memastikan menjaga, memelihara dombanya. Supaya ketika domba-dombanya itu dilepas di hutan, berserakan di hutan, ada yang ke gunung, dataran lembah, ada yang pergi mencari makanan di sekitar area-area itu,
memastikan bahwa dombanya itu semua dalam keadaan baik. Dan ketika domba-domba itu disergap oleh binatang-binatang buas atau predator, seorang gembala yang baik berani untuk menghalau dan berani untuk melawan binatang-binatang buas itu untuk melindungi domba-dombanya. Gembala-gembala yang baik juga dikatakan bahwa membalut yang luka, membawa pulang yang tersesat, memberikan kekuatan kepada mereka yang patah hati, patah semangat, memberikan pengharapan kepada mereka yang hampir putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks perjanjian baru kita juga melihat dalam Yohanes 10 gembala yang baik. Itu juga merujuk kepada gembala yang baik itu adalah Yesus sendiri, yang rela menyerahkan dirinya, nyawanya untuk menebus domba-domba umat kepunyaannya supaya selamat dan tidak binasa. Karena gembala-gembala yang jahat atau gembala-gembala upahan, dia datang hanya sebagai perampok, sebagai pencuri, sebagai pembunuh dan menghancurkan. Tidak ada sesuatu yang baik yang dia inginkan dari domba-dombanya supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih bagus, supaya menjadi lebih berkualitas. Gembala yang jahat, gembala upahan tidak akan mau bersusah payah untuk melakukan itu. Tetapi gembala yang baik adalah gembala yang menjalankan perannya, tugas dan tanggung jawabnya, sekalipun menjadi gembala itu tidak mudah. Kenapa? Belum tentu domba-domba itu mau dibina. Belum tentu mereka akan welcome dan merespon dengan hal-hal yang baik. Bisa jadi mereka menjadi domba-domba yang lepas di tengah hutan, mereka pergi ke gunung, ke lembah, ke dataran. Tetapi ketika mereka dipanggil oleh sang penggembala, mereka tidak mau tahu. Sehingga mereka kehilangan arah. Tentu menjadi gembala yang baik tidak semudah yang ingin juga kita capai, karena di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kerjasama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks gereja-gereja masa kini, terlebih juga Gabriel yang sudah berusia 56 tahun, kita juga adalah gembala. Siapa gembala di gereja? Ada pendeta jemaat, ada Bapak Ibu majelis, ada pengurus kategorial, non-kategorial, ada setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Siapa itu gembala? Saya dan Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, ketika kita menjalankan peran kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai anak-anak, anak remaja, anak dewasa, sebagai kakek dan nenek, sebagai cucu. Kita juga adalah sekaligus gembala dalam konteks kita masing-masing, dan sekaligus juga kita adalah domba. Bagaimana peran kita sebagai gembala yang baik, bukan sebagai gembala upahan, apalagi gembala yang jahat. Tentunya dibutuhkan sebuah kerjasama dan berjalan dan bergerak bersama. Jika itu tidak dapat kita lakukan, maka kita tidak akan bisa juga menjadi gembala-gembala dan tidak bisa juga menjadi domba-domba yang saling mengenal, yang saling mengerti, terlebih juga bagaimana menghasilkan hal-hal yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang gereja masa kini, kita tidak hanya menggantungkan seluruh semangat dan juga semua yang telah kita dapatkan dan diwariskan oleh para orang tua kita, pelaku-pelaku sejarah di GKPB, khususnya di Gabriel pada mulanya sekitar tahun 1965. Ada para orang tua kita, pelaku-pelaku sejarah yang sudah menyampaikan kabar baik, baik itu yang dari Pegending, keluarga orang tua dari kakek Siska, dan juga ada seorang bapak yang dari Padang Tawang. Bagaimana di sini mereka dipakai oleh Tuhan untuk membuka pintu, untuk membuka jalan supaya ada kabar baik di Gabriel ini. Tentulah perjuangan dan tantangan saat itu tidak mudah juga.
Bahkan juga ketika sampai saat ini Gabriel sudah berusia 56 tahun dengan bangunan yang kokoh yang sudah kita terima, dengan berbagai karunia, dengan berbagai kasih dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya bagaimana kita mengelola setiap kasih dan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kita memaknai usia Gabriel ke-56 tahun. Bagaimana kita menjadi gembala-gembala dalam konteks dan situasi kita masing-masing. Dalam istilah generasi, ada teori-teori generasi. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari juga sering mendengarnya. Generasi-generasi itu ada beberapa kategori menurut usia. Misalnya generasi baby boomers, itu orang-orang yang lahir sebelum tahun 1964. Ada generasi X, itu orang-orang yang lahir tahun 1965 sampai 1979. Ada generasi Y atau sering dikenal dengan generasi milenial. Itu orang-orang yang lahir tahun 1980 sampai 1994. Ada generasi Z. Itu orang-orang atau anak-anak kita yang lahir tahun 1995 sampai 2019. Ada generasi Alpha. Anak-anak kita yang lahir di tahun 2010 sampai 2025. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di setiap generasi-generasi ini mereka hidup dalam konteks yang berbeda, zaman yang berbeda, tantangan yang berbeda, situasi dan kebutuhan yang berbeda. Apalagi kemajuan demi kemajuan teknologi pun semakin berkembang. Wajah Gabriel Pegending zaman tempo dulu pasti berubah dengan wajahnya yang saat ini dipenuhi dalam konteks pariwisata. Di setiap generasi-generasi di masa kini usia Gabriel yang ke-56, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana kita menyelamatkan generasi anak-anak kita? Terutama generasi Z dan generasi Alpha. Itu artinya anak-anak kita sedang tumbuh dewasa dan juga sedang balita. Tantangan yang terbesar dalam generasi-generasi di zaman Z dan Alpha ini adalah ada banyak anak-anak Tuhan merasa tidak butuh gereja. Gereja hanya dianggap sebagai formalitas. Bahkan bisa jadi kalau semua tidak peduli, maka gereja akan sama seperti di barat, akan menjadi kosong dan diganti dengan masjid. Seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita datang untuk merawat, membimbing sebagai gembala, kita diajak sebagai gembala tidak hanya apresiasi inquiry. Apresiasi itu adalah bagaimana kita membangun semangat apresiasi, menghormati, menghargai, mensupport sekecil apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, itu harus dihargai. Tidak boleh dihakimi, digurui, tidak hanya dilihat apa tuh, mungkin tuh, konden selalu. Tidak seperti itu sekarang. Harus dirubah mindsetnya, paradigmanya pun harus dirubah. Karena harus lebih kepada apresiasi sekaligus problem solving. Problem solving itu berbicara ketika kita menemukan apa yang menjadi kendala dari pertumbuhan gereja kita. Mengapa dia mengalami stagnan? Apa yang membuat dia harus menjadi dinamis? Apa yang harus membuat supaya setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan itu harus dilipat gandakan dan bagaimana talenta-talenta itu harus dipakai. Kalau menemukan kendala, apa solusi dan jalan keluar yang diberikan atau yang kita lakukan. Tapi tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri karena semuanya membutuhkan kerjasama. Karena itu generasi Z, generasi Alpha ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita menjadi gembala, yang dibutuhkan oleh keluarga, anggota, anak-anak kita adalah sebuah teladan, sebuah figur. Kenapa ada gembala yang baik? Karena mampu menjadi teladan. Dan siapa gembala yang baik yang harus kita teladani dan
kita lakukan, tiru perbuatannya dan kasihnya, yaitu Yesus. Kenapa ada gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala upahan? Karena mereka tidak melakukan, tidak menjadi teladan, tidak menjadi figur. Hari ini gereja-gereja dan juga orang-orang sangat haus butuh teladan dan figur. Kalau zaman dulu orang tua kita delik negen rago bertakut. Guru kita kalau udah pegang mistar aja kita sudah takut. Zaman sekarang kita tidak bisa lagi seperti itu. Mu delekan rago balik na delek na. Kalau kita bilang, ayo bantu ini, bantu itu, banyak nanti dia tahu-taunya lupa. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Mengapa kita bisa mengalami hal seperti itu? Karena yang dibutuhkan sekarang, yang harus dilihat oleh anggota keluarga dan anak-anak kita dan kita semua sebagai gembala adalah sebuah teladan yang hidup, sebuah figur yang hidup. Bagaimana kita akan menyuruh anak kita bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita sendiri tidak mau memulainya dari keluarga? Bagaimana kita akan suruh anak kita tangguh di dalam iman kalau kita sendiri saja tidak memiliki mezbah doa dimulai dari rumah kita sendiri? Anak-anak lebih membutuhkan tindakan nyata saat ini daripada boros kata-kata. Karena itulah yang akan lebih berdampak untuk bisa membangkitkan semangat mereka, kehidupan mereka, dan mereka merasa menjadi nyaman satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari masing-masing generasi, dari baby boomers, generasi X, Y, Z, Alpha, menurut teori generasi, apa yang tidak boleh hilang dalam perjalanan gereja sampai saat ini dan akan ke depan, maka yang harus dipegang oleh seorang gembala kita semua ini adalah yang pertama, kita harus tanamkan hal-hal rohani, pendidikan agama, basic yang kuat kepada anak kita sejak dia kecil. Karena dia sudah diperhadapkan ketika lahir dengan dunia gadget, dunia maya, dengan berbagai tawaran-tawaran praktis instan. Dan seakan-akan kalau kita bergumul bersama dengan Tuhan, kadang kita tidak bisa untuk mengikuti sesuai kehendak kita. Tuhan, Jani saya dikasih uang 1 miliar karena saya harus bayar utang gitu misalnya, jedog gitu. Belum tentu Tuhan melakukan saat itu juga, walaupun dia mampu dan sanggup. Tetapi di dalam Tuhan kita diajak untuk belajar bagaimana bersabar, bagaimana menunggu, bagaimana berproses. Hal-hal seperti itu juga harus dimiliki oleh kita semua dan anak-anak kita, supaya hidup rohani mereka semakin mengenal siapa Yesus, kasih Yesus, firman Tuhan itu harus tertanam kuat, supaya ketika diperhadapkan pada situasi dan tantangan zaman yang semakin menawarkan hal-hal yang mudah, mereka akan tetap kuat. Yang kedua, dalam teori generasi yang harus ditanamkan kepada anak-anak generasi kita adalah tatanan sopan santun dan nilai-nilai kekeluargaan. Mengapa? Karena setiap anak-anak generasi itu akan semakin individu. Beda dengan kita zaman dulu. Sampai ke mendon, buyut saja kita masih tahu. Tapi sekarang kalau tidak diberitahu sama orang tuanya, dia tidak akan mengenalnya. Tatanan sopan santun, cara menyapa, hospitality, keramahan satu dengan yang lain harus juga ditanamkan sejak kecil. Karena kalau tidak, orang sudah semakin sibuk dengan dirinya sendiri, dengan mobilitas yang tinggi, kemajuan teknologi, dunia global. Kendali dari ekonomi pasar bebas ini adalah ekonomi global ini akan dikendalikan oleh generasi Z dan generasi Alpha. Kalau kita tidak menanamkan kuat-kuat basic firman Tuhan, tatanan moral, tatanan sopan santun dan nilai-nilai kekeluargaan kebersamaan, itu bisa menjadi keropos. Yang ketiga adalah semuanya harus mengajarkan sosialisasi. Ketika orang sibuk dengan dirinya sendiri, menjadi bergaul itu bukan suatu kebutuhan,
Membangun relasi dan intimasi bukan suatu kebutuhan, karena yang terjadi adalah bagaimana saya sukses secara ekonomi dan juga sukses di tengah dunia publik. Tetapi sosialisasi dan kebersamaan hidup sosial satu dengan yang lain supaya juga itu tidak menjadi hilang. Karena itu tugas kita bersama adalah membangun semangat untuk generasi Z dan generasi Alpha. Mari kita rebut anak-anak kita, jangan sampai mereka kehilangan arah dan tujuan. Bangun visi hidup mereka dan letakkan bersama dalam kekuatan dan rencana Allah. Yang berikutnya adalah perlunya eye contact, artinya komunikasi sesering mungkin, sharing sesering mungkin bersama dengan anak-anak, supaya kita tahu bahwa dia sedang galau, supaya kita tahu dia sedang khawatir, dia sedang cemas, dia sedang bergumul, dia sedang membutuhkan support kita sebagai orang tuanya. Bagaimana kita tahu bahwa dia sedang membutuhkan support kalau kita tidak ada eye contact, sharing dari hari ke hari, supaya kita memastikan kita adalah sahabat dari anak-anak kita, teman dari anak-anak kita, bukan lagi kita menempatkan diri sebagai hierarki, sehingga munculnya gap dan tidak adanya ikatan emosional, apalagi ikatan intimasi. Hubungan orang tua dan anak-anak dan orang tua harus menjadi hubungan yang akrab, hubungan yang ramah, hubungan yang selalu bagaimana kita saling memberi support satu dengan yang lain. Yang terakhir adalah perlunya edukasi yang kita berikan. Apalagi dalam masa pandemi, edukasi itu penting, edukasi satgas, prokes, edukasi hal-hal yang lain dalam bergaul, dan juga bagaimana membangun mental yang sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua itu tidak akan dapat kita lakukan kalau kita berjalan sendiri. Sudah saatnya kita bekerja sama, orang tua dan anak-anak orang tua, dan semua kita sebagai gembala-gembala yang baik. Semua kita akan mampu memberi situasi dan kondisi, memastikan bahwa mereka aman dan nyaman bersama dengan orang tuanya dan juga berada di rumahnya. Bukankah rumah keluarga itu adalah mahkota, tempat yang selalu kita rindukan, tempat yang selalu membuat kita berpengharapan. Tapi bagaimana kalau misalnya anggota keluarga merasa tidak nyaman di rumahnya dan mereka mendapatkan tempat yang nyaman di luar rumah? Ini suatu catatan kritis yang harus kita telisik, supaya jangan biarkan domba-domba itu semakin terserak tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing. Dan itu adalah tugas kita bersama sebagai gembala di rumah kita masing-masing. Teladan, figur, itulah yang dibutuhkan. Mau Bapak Ibu, mau kita semua sebagai orang tua, mau banyak teori, itu tidak akan guna, itu akan dilawan. Karena yang dibutuhkan adalah tindakan nyata kita, dan mereka melihat dan merasakan bahwa ada teladan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga saya. Itu yang membuat mereka akan senantiasa hidup di dalam kasih. Begitu juga anak-anak, generasi Z, generasi Alpha, mari ketika orang tua kita juga mau membina dan membimbing dan mengarahkan kita, buka hati, buka diri, supaya jiwa-jiwa pemberontak itu semakin terkikis. Walaupun tantangannya di masa kini adalah jiwa-jiwa pemberontak, anak-anak di masa ini adalah sesuatu hal yang wajar karena mereka ingin tahu dan lain sebagainya dan ingin belajar banyak hal. Tetapi jiwa pemberontak yang positif adalah bagaimana mengupgrade diri, bagaimana membangun diri, berjalan dalam terang firman Tuhan bersama dengan keluarga. Sehingga apa yang dikatakan menjadi gembala yang baik dan akan dituntun di dalam kasih dan sukacita dan berkat dan rahmat-Nya. Tuhan Yesus sebagai sumber gembala yang baik adalah teladan kita bagi gereja dan juga bagi kita masing-masing. Gembala yang baik, Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasih karunia yang sudah diberikan itu jangan disia-siakan. Tuhan juga menyediakan segala berkat yang melimpah dengan segala kesuburan kasih yang terbaik yang diberikan bagi kita.
Karena itu mari kita melangkah dan berjalan bersama, menuntun dan dituntun, dibimbing dan membimbing, diarahkan dan mengarahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber sang gembala yang sejati. Itulah yang harus kita teladani dan menjadi figur dalam kehidupan, dalam tingkah laku kita sehari-hari, dalam peran kita masing-masing. Dirgahayu Gabriel ke-56, Tuhan kiranya menuntun dan memberkati terus perjalanan kita dan memampukan kita untuk menjadi berkat dan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, baiklah kita memasuki warta jemaat pada hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap saudara-saudara, adik-adik sekalian yang mengambil tugas pelayanan pada hari ini, juga Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, bahkan setiap jemaat yang sudah hadir mengikuti ibadah, kiranya sukacita dalam ibadah yang kita laksanakan hari ini membawa berkat, membawa sukacita yang besar bagi kita sekalian, sehingga kita boleh pulang secara bersama-sama dengan bersukacita. Baik, warta jemaat yang pertama, bahwa setiap atau jemaat yang rindu untuk mendapatkan pelayanan atau dukungan doa, silakan menghubungi Ibu Pendeta dengan nomor WA yang ada. Selanjutnya, jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Adik Grace Surya Dewi, kemudian Bapak Inyoman Wijaya, Nilo Putu Suryasi Antiga, kemudian Imade Didi Aldiano, Riko Jati Karisma, Niputu Saina Selomita Ayodia. Selamat ulang tahun buat adik-adik, buat saudara sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara. Kegiatan sepekan untuk minggu ini, Selasa tanggal 20 April,
Ibu Pendeta akan menghadiri pertemuan tim Protection Safeguarding Police pada pukul 10 WITA sampai selesai. Kemudian pada sore kita akan atau malam kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga secara masing-masing di rumah. Dan hari Rabu tanggal 21 April Ibu Pendeta juga akan menghadiri pertemuan tim analisis gender pada pukul 8 WITA. Hari Jumat, ibadah PPK Gabriel akan dilaksanakan pada pukul 19 di ruang serbaguna. Poin yang keempat, tanggal 25 April, bahwa ibadah kita tetap secara offline. Kelompok Yusuf pada pukul 7 WITA, kemudian kelompok Maria pada pukul 9 WITA. Gabriel peduli, atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendukung hari ulang tahun Gabriel ke-56 melalui aksi Gabriel Peduli, sehingga pada saat ini beras terkumpul 95 kg dan uang sebesar 1.150.000. Ini kita persiapkan bersama untuk mendukung saudara-saudara kita sekiranya ada membutuhkan atau dalam kekurangan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap kategorial yang sudah sangat setia melaksanakan banyak hal termasuk kerja bakti dan juga mempersiapkan puji-pujian, kegiatan-kegiatan adik-adik remaja sekolah minggu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ini. Kiranya juga kami tidak lupa setiap panitia hari raya yang dengan begitu luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya setiap saat, sehingga setiap kegiatan kita boleh terlaksana dengan baik. Tuhan kiranya memberkati pelayanan-pelayanan saudara. Dan yang terakhir, bahwa bagi Bapak Ibu saudara yang memiliki skill atau keahlian dalam menciptakan lagu, dibuka lomba menciptakan lagu Mars untuk Duta Kristama atau lomba lagu Mars untuk anak-anak sekolah minggu di lingkungan GKPB. Jadi sekiranya ada bapak-bapak yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lagu Mars khususnya, silakan menghubungi majelis. Di sana ada persyaratan dan formulir yang sudah disiapkan. Kemudian laporan yang terakhir, laporan keuangan. Pemasukan untuk minggu yang kemarin sebesar 2.874.000, kemudian pengeluaran 10.859.000 dan pemasukan pembangunan 1.392.000. Informasi tambahan bahwa sisa hutang kita di MBM sebesar 212.500 sekian. Jadi masih ada sekitar 200 sekian kita punya hutang. Kiranya Tuhan tetap menolong kita untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sekali lagi saya
atau kami mengucapkan selamat berulang tahun untuk gereja kita, selayak merayakan ulang tahun. Kiranya perjalanan kehidupan gereja kita terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan hormat saya mengundang salah satu warga senior untuk mendampingi dan salah satu dari anak-anak kita yang paling kecil usianya, misalnya Kaira ya. Anginnya kencang, lilinnya mati. Bisa iya. Terima kasih Pak Jeff. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Selanjutnya diberikan kesempatan persembahan pujian dari PBKW Gabriel. Silakan.
Terima kasih PBKW Gabriel yang sudah mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Biarlah itu juga bersama-sama menjadi komitmen kita bersama melangkah ke depan, menyerahkan diri, dipakai oleh Tuhan, supaya hidup ini semakin berarti dan bermakna dan terarah kepada Sang Gembala yang baik, yang sejati. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami semua adalah domba-domba kepunyaan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa taat dan mendengarkan suara-Mu. Mampukan kami untuk menjadi domba-domba yang senantiasa menyenangkan Sang Gembala, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, melalui setiap teladan, menjadi seorang figur di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah karya-karya yang Tuhan tempatkan dalam karya kami masing-masing. Karena sesungguhnya teladan Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu yang tidak terbatas bahkan rela mati di kayu salib, telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Sungguh ya Tuhan, bangunlah kami di dalam kasih Tuhan, di dalam setiap persekutuan bahkan perjalanan gereja-Mu, ke-56 tahun Gabriel, sampai di sini Tuhan menyertai dan selanjutnya tangan topangan Tuhan akan terus menuntun dan memberkati dalam seluruh suka maupun duka, dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi gereja-Mu. Pagi hari ini kami bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Berkati dengan kesehatan, panjang umur, dan berkat-berkat yang melimpah. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, bagi orang tua kami terkasih, Pak Tut Mulyo, Ibu Yudi, Ibu Yaldi, dan juga Mama Kera, dan setiap kami masing-masing yang ada di rumah, baik itu orang tua kami, anak-anak, cucu kami, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT dengan seluruh keprihatinan dan duka yang mereka alami. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, biarlah kami sebagai gereja-Mu menjadi saluran berkat, satu hati bergandengan tangan untuk melakukan berbagai aksi yang sudah dilakukan oleh gereja Kristen Protestan di Bali untuk meringankan segala beban dan penderitaan saudara-saudara kami di NTT. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan dalam mengembangkan usaha, baik itu dalam dunia pariwisata maupun kuliner, maupun usaha-usaha yang lain yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami yang sedang dirumahkan dan sedang mengupayakan pekerjaan, kami yang senantiasa bergumul bersama dengan Tuhan, supaya beri kami kekuatan, penghiburan, semangat baru, agar kami tidak berputus asa, terlebih juga meninggalkan dan mengabaikan Tuhan. Ketika kami bergumul dalam keluarga, dalam rumah tangga, bersama dengan anak-anak kami, Tuhan, Engkau beri kami hikmat, beri kami hati yang terus mengasihi, supaya apapun yang Tuhan percayakan dalam keluarga, baik kami sebagai ayah, ibu, anak-anak, kami boleh terus saling menghidupi kasih Tuhan, menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk senantiasa membangun persekutuan-persekutuan yang hidup. Bapa di surga, berkati anak-anak kami, baik yang sedang studi maupun yang sedang membangun masa depan, mencari pekerjaan, mereka yang ada di Bali maupun di luar Pulau Bali. Kasih sayang-Mu juga menjaga dan menaungi mereka, supaya mereka tetap dalam keselamatan dan perlindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua keterlibatan pelayanan yang sudah boleh kami rasakan pada pagi hari ini melalui syukur Gabriel yang Tuhan sudah karuniakan. Dan kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa pengharapan yang ada di hati dan kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mau selalu bergumul bersama-Mu, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan menyertai. Karena itu Engkau mengajak kepada kami untuk tidak takut, tidak gentar, tidak berada dalam kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, karena Engkaulah yang sesungguhnya menyediakan
menjaga dan menaungi kami di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam minggu sepekan dan selanjutnya, kemanapun kami beraktivitas, kemanapun kami melangkah, keluar pintu masuk kami Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjaga dan memberkati. Dan inilah doa seru, permohonan dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar ungkapan syukur kita diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Ungkapan syukur kita akan iringi dengan kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama, Allah hadir bagi kita. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa, atas setiap berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui usaha dan pekerjaan kami, Engkau sudah berkati, ya Bapa, sehingga kami sudah boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Pada pagi hari ini, ya Bapa, kami mensyukuri semuanya itu. Kami membawa persembahan kami ke hadirat Tuhan. Kiranya Engkau menerima, ya Bapa. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Demikian juga berkat-berkat yang masih ada di keluarga kami masing-masing. Kami mohon biarlah Engkau memberikan kami kebijaksanaan, sehingga kami boleh mengelola dan mempergunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik, sehingga semuanya boleh memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mama
dalam